Shalom, selamat malam. Saudara, kita mau belajar malam hari ini untuk menjadi lebih dewasa. Kita mau belajar malam hari ini untuk menjadi lebih mengerti kehendak Tuhan. Kenapa, saudara? Karena saya banyak ketemu orang Kristen yang main iman. Saya banyak ketemu orang Kristen yang main memperkatakan firman Tuhan. Mempercayai firman Tuhan dan memperkatakannya, tetapi itu tidak terjadi di hidupnya. Saya ketemu banyak orang sakit yang mengatakan, yang setiap kali dia memproklamasikan firman Tuhan yang di dalam perjanjian lama yang mengatakan begini, aku tidak akan mati, tetapi aku akan hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Ya, dia katakan terus-menerus, tapi tidak lama dia mati, saudara. Dia tidak mengalami kesembuhan dengan memperkatakan firman seperti itu. Kemudian saya pernah sharingkan sama saudara, pernah cerita sama saudara, seorang ibu yang diketemukan kanker. Ya, dia baru stadium 1 kankernya, kanker serviks. Semua umat Tuhan yang bersama dia katakan, doa saja, imani saja. Dan dia mati ketika stadium 4. Tidak terjadi apa yang dia perkatakan. Tidak terjadi apa yang diimani dari janji Tuhan itu. Jadi ini yang pada malam ini kita mau belajar. Supaya saudara dan saya tidak bisa memakai firman Tuhan semaunya. Saudara dan saya tidak bisa memperkatakan firman Tuhan seenaknya. Dan berharap itu terjadi. Karena itu sangat sering tidak akan terjadi. Ini yang saudara dan saya perlu mengerti, ya. Karena kalau tidak kita mengerti hal ini, maka kita akan banyak kali gagal. Ya, senang enggak senang saudara? Firman Tuhan dengan jelas katakan di zaman akhir akan ada masa kesusahan besar. Bahkan Alkitab katakan, ya, kesusahan yang tidak pernah terjadi sejak dunia dijadikan. Ya, dunia sudah mengalami peperangan, kita belajar sejarah tahu peperangan demi peperangan, saudara. Penyakit demi penyakit kita tahu. Tetapi di zaman akhir yang akan terjadi lebih parah lagi. Tadi saya nonton TV, saudara, ya, CNN sama Al Jazeera. Itu Thailand sudah mulai kekurangan air, padahal ini musim hujan. Ya, sehingga festival ada namanya festival Songkran, itu festival air yang akan diadakan, itu orang siram-siraman air. Itu pemerintah menyarankan supaya mengurangi pemakaian air. Kemudian saudara, di India sudah mulai gelombang panas kembali. Ya, gelombang panas sudah mulai bekerja, dan biasanya kalau gelombang panas itu pasti banyak yang mati kepanasan. Ya, bahkan saking panasnya itu siang, ya saudara, terjadi aspalnya meleleh rata-rata saking panas, dan itu sudah mulai dalam kondisi sedang musim hujan. Saudara, kemudian negara-negara Afrika yang gagal panen sekian banyak tadi dimuat. Jadi akan ada kesusahan yang super amat susah. Nah, sekarang orang Kristennya, apa bisa mengatakan saya tengking, saya patahkan kesusahan itu, saya tolak, saya beriman akan pemeliharaan Tuhan, dan pasti terjadi? Tidak. Karena malam ini kita akan belajar, berhentilah jadi orang Kristen yang sok karib sama Tuhan. Saudara, sok karib. Ya, beberapa waktu lalu, saudara, di persekutuan kita di kota lain, tiba-tiba ada datang orang-orang baru. Ya, orang-orang baru yang begitu datang kemudian duduk dekat-dekat dengan saya. Saya sudah merasa sangat tidak nyaman di roh saya, terus terang saya katakan, saudara. Ya, persekutuan kita ini ada beberapa tingkatannya, saudara. Seperti persekutuan hari ini, itu hanya persekutuan doa. Ya, tingkatannya, ya firman, saudara, kemudian ada doa-doa kalau mau ada yang konseling. Tapi ada persekutuan lain yang hanya untuk belajar peka.
Itu ada di tempat lain. Jadi hanya datang untuk menyembah, hanya untuk berdoa sampai pagi, untuk belajar mendengarkan Tuhan sendiri. Itu yang kedua. Ya, yang ketiga, ada jenis persekutuan kita di kota lain juga yang hanya belajar kebenaran firman Tuhan. Jadi menyembahnya 1 jam, tidak ada musik, tidak ada keyboard, tidak ada WL, nyembah 1 jam. Tidak ada musik apapun. Kemudian apa maunya Tuhan. Entah firman Tuhan. Entah disuruh doa atau apa. Itu yang ketiga. Jadi di yang ketiga itu tidak ada konseling apapun. Hanya datang untuk menyembah 1 jam tanpa alat musik apapun. Tanpa dibantu ada WL dan lain-lain. Kemudian apa maunya Tuhan. Entah mendoakan orang. Entah kita disuruh berdoa. Entah apa. Ya. Nah dia datang di acara itu saudara. Orang yang peka tahu orang itu datang semata-mata untuk apa. Ya itu untungnya kalau saudara punya kepekaan. Jadi saya sudah rasa ini sebelahku ini kok aneh. Ya. Jadi saya diam. Kemudian koordinatornya katakan, Pak ini katanya kenal Bapak. Saya tidak kenal sama sekali. Saudara saya tidak kenal sama sekali. Orang ini saya tidak pernah lihat ya. Ya, katanya. Ya saya tidak tahu. Dia bilang apapun, yang penting saya tidak pernah tahu. Dia boleh bilang dia kenal dia, tapi saya sendiri tidak kenal. Percuma toh. Kan namanya orang kenal itu mesti saudara tidak bisa sepihak, betul. Kita kenal, oh ini bintang film, oh ini Pak Jokowi. Kita tahu lihat foto, oh Pak Jokowi ini. Pak Jokowi kenal kita tidak? Tidak. Jadi yang itu berarti kita tahu. Bukan kenal loh saudara, beda kenal sama tahu. Kalau tahu kita tahu sepihak. Kalau kenal itu saling kenal. Betul? Betul apa enggak? Loh iya toh. Kalau di jalan misalnya, Bu, udah ditanya suaminya, siapa itu yang enggak tahu? Loh, berarti kenalnya sepihak toh berarti. Itu berarti dia tahu kita enggak tahu dia. Namanya tahu, bukan kenal, saudara. Ya, terus saya sampaikan firman dan benar saudara, ya. Begitu selesai firman, ya, biasanya kan break. Ya, break terus ada makanan ringan. Ya, langsung nanya karena pas sebelahnya saya. Pas sebelah saya. Pak, saya bilang persekutuan ini tidak ada konseling apapun. Karena kita punya persekutuan itu ada 3 level, 3 tingkat. Yang seperti ini tingkat awal, terus ada doa semalaman untuk belajar peka, terus yang ketiga itu menyembah secara pribadi, bergaul secara pribadi, itu level 3. Saudara, ya. Tapi Pak, saya stres. Saya katakan Anda stres urusan Anda, jangan bawa-bawa saya ke stresnya Anda. Loh, betul. Betul. Lah coba kita Kristen ini nek susah semua orang mau diceritakno susahnya dan dimintai tolong. Betul. Nek seneng bagi-bagi enggak senengnya? Bagi-bagi? Ayo bagi-bagi enggak? Enggak lah. Jujur, misalnya, waduh puji Tuhan suami saya naik pangkat, ayo pada ke rumah semua, ada acara kecil-kecilan, enggak makan mewah tapi adalah gitu. Jarang dong. Betul? Iya apa ya? Jujur iya apa ya? Tapi kalau susah, tolong doakan saya. Tiap ketemu, tolong doakan saya. Kalau susah, saudara, semua orang akan kebagian. Nek seneng, enggak kebagian, betul? Iya apa tidak? Bahkan suami istri pun, saudara, suami seneng belum tentu istri kebagian senengnya. Iya apa ya? Misalnya, suami naik pangkat. Misalnya, terus istrinya bilang, Pak kalau gini syukuran yuk. Kenapa kita makan restoran? Ojo, mahal. Oh, iya tuh. Belum tentu, saudara, yang senangnya seorang suami bisa dibagi ke istrinya. Atau senangnya seorang istri bisa dibagi ke suaminya. Iya apa ya? Iya kan? Betul apa tidak, saudara? Contohnya istri suka misalnya belanja. Belum tentu dia rela. Pak, aku enggak belanja. Aku sebenarnya kepingin itu. Tapi udah sendaklah kamu mau ulang tahun. Ya, uang yang untuk beli itu tak beli no kamu apa untuk ulang tahun. Belum tentu membagi senangnya loh, saudara. Iya kan? Nah, sekarang saudara, supaya saudara dan saya mengerti, ya. Ketika zaman akhir karena kesusahan luar biasa besar, maka saudara orang Kristen ini mesti benar-benar orang Kristen yang punya mutu untuk layak diluputkan daripada yang benar-benar itu kesusahan itu. Ini yang saudara dan saya lihat, saudara ya. Waktu ya Sadrak, Mesak, Abednego itu ada di istananya Nebukadnezar, ya kan?
Kemudian Nebukadnezar dapat mimpi, tidak ada seorang pun bisa mengartikannya. Semua orang cerdas harus dibunuh, betul? Termasuk Sadrak, Mesak, dan Abednego, kan? Betul? Betul. Semua kan harus dibunuh. Termasuk entah orang Kasdimnya sendiri, termasuk ya kan bangsa-bangsa buangan itu yang pokoknya yang termasuk orang-orang cendekianya harus dibunuh juga kan berdasarkan perintah Nebukadnezar. Nah sekarang supaya bisa selamat, mereka harus kualitasnya melebihi orang-orang cerdik cendekia yang ada, iya kan? Betul. Kalau semua tidak bisa mengartikan mimpi, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego tidak bisa mengartikan mimpi, ya sama-sama disembelih Nebukadnezar. Betul? Berarti apa? Dia harus punya kualitas melebihi yang lain-lain. Kan begitu. Ya apa ya? Nah, terus kemudian sesudah mereka berdoa, diartikanlah oleh Tuhan mimpi itu. Sehingga waktu menghadap langsung dikatakan, Tuanku melihat. Loh. Tidak, Daniel bilang, Tuanku silahkan cerita, saya akan mengartikannya. Tidak begitu Alkitab bilang, langsung Daniel bilang apa? Tuhan melihat sebuah patung. Loh, langsung ngomongnya gitu dong. Ya apa ya? Tuh, gitu. Tidak dibilang, monggo cerita sih, nanti tak kira-kira artinya. Loh gitu tak? Tidak, saudara, berarti apa? Kualitasnya jauh melampaui. Ya apa ya? Ya apa ya? Loh, nek orang-orang cerdik cendekia zaman dulu bilang, silahkan tuanku cerita. Nebukadnezar enggak mau cerita. Ayo kamu artikno. Loh. Iya toh. Ini enggak, saudara. Kalau orang-orang cerdik zaman dulu bilang, cerita dulu kami akan artikan mimpimu. Betul? Nebukadnezar ngerti, kamu pasti enggak ngerti artinya, cuma mau cari-cari. Aku enggak mau cerita. Tugas kamu sekarang cerita mimpi saya. Bingung semua, ayo. Saudara, memang orang berkuasa itu permintaannya aneh-aneh. Loh, biar saudara tahu. Iya, orang Kristen juga sama. Banyak orang Kristen ini permintaannya aneh-aneh. Seperti tadi kan di radio, Pak tolong doakan saya. Didoakan apanya, saya tanya. Kan jelas yang pertama nelpon, didoakan apanya. Nek suruh saya badek-badekan cari dukun naik. Jangan cari hamba Tuhan. Betul. Loh, iya apa enggak, saudara? Orang yang berkuasa itu permintaannya aneh. Termasuk orang Kristen itu yang sok berkuasa jadi anak Tuhan, permintaannya aneh-aneh. Aku tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi Tuhan harus pelihara aku. Aku tidak mau dididik Tuhan, tapi Tuhan harus berkati aku. Lah itu loh, saudara, aneh-anehnya orang Kristen, betul. Ya, agak diam. Mungkin mikir gini, Pak, persekutuan ini nanti bikinlah khotbah enak-enak supaya rame. Bikin aja ibadah pengurapan soge, ya toh pasti rame. Ya, pengurapan apa lagi? Bebas utang, bahkan mengutangkan kemana-mana, pasti rame. Ya toh, kita tidak akan buat seperti itu, saudara. Ya, buat kita jumlah tidak pernah jadi masalah kok. Kenapa? Karena buat Tuhan pun jumlah tidak jadi masalah. Buktinya di kitab Wahyu, surga sudah ditetapkan ukurannya, betul. Neraka tidak ada ditetapkan ukurannya. Bisa diperluas seluas apapun. Betul? Loh, iya apa enggak? Nanti saudara baca di kitab Wahyu kan? Iya kan? Ada ukurannya kan? Sekian mil kali sekian mil. Ya kan? Ada ukurannya. Neraka saudara cari seluruh Alkitab tidak ketemu ukurannya berapa. Jadi, nek milih masuk sana Tuhan bilang bebas, aku tidak batasi. Masih sangat luas dan bisa diperluas lagi. Betul? Nah, sekarang kita ayo buka firman. Ya, Kristen yang sok karib sama Tuhan. Ya, supaya kenapa dengan habis dengar khotbah ini kita berubah jadi orang sok karib. Saudara, seperti orang dia bilang, "Kenal saya enggak kenal sama sekali." Kenapa dia bilang kenal saya? Karena dia mau konseling sama saya. Jadi, saya kenal Bapak, saya enggak kenal sampean. Saya tegas, Saudara. Kenapa? Manusia itu nek butuh, semua orang dicari. Nek enggak butuh, semua orang dihindari loh. Jujur. Ya, Tuhan Yesus pun begitu, ya dah. 10 orang kusta datang minta disembuhno karena penyakit itu zaman dulu belum ada obatnya. Iya kan? Tetapi sudah sembuh, seberapa yang balik? 9, 1. Cari cuma waktu
butuh. Manusia semua karakternya gitu kok. Amin. Duh. Saya bilang manusia loh, saudara. Saya juga manusia. Saya tidak bilang umat tok, hamba Tuhan. Enggak manusia. Iya dah. Semua sama. Terus nek sudah butuh selalu pura cosok dekat Tuhan. Tuhan bilang, siapa manggil aku? Dia. Siapa dia? Bingung, orang enggak kenal. Kenapa? Ya dah. Kalau sudah lagi butuh, kepepet, Tuhan. Ku datang Tuhan. Tuhan bilang, dari dulu ku datangi kau enggak mau dekat, kok sekarang datang. Amin. Oh iya apa iya. Jujur saudara. Makanya akan terjadi nanti banyak umat Tuhan tidak tertolong. Karena mereka tidak mengerti hati Tuhan. Sekalipun saudara percaya dan imani firman Tuhan, itu tidak akan terjadi bila syarat dan ketentuan yang lain tidak dipenuhi. Ya, supaya jangan seperti yang saudara dan saya tadi dengar, ibu itu sudah doa aja ini baru kanker stadium 1. Kecil buat Tuhan. Ya kecil buat Tuhan, betul. Ya enggak, sakit apapun kecil buat Tuhan. Lazarus yang mati sudah 3 hari. Saudara perhatikan ya. Kalau ilmu kedokteran saja ya, orang meninggal itu lensa mata, kornea mata itu enggak sampai 20 menit sudah rusak, enggak bisa dianu lagi. Betul? Ya kan? Lah ini 3 hari ya sudah membusuk seluruhnya kan. Saudara, saya punya artikelnya itu. Pada jam pertama, jam kedua, jam ketiga apa yang terjadi dengan tubuh manusia. Ini 3 hari. Lah bisa bangkit normal semuanya. Gampang. Nek mau. Betul. Tapi Nek enggak mau. Nek enggak mau. Apa waktu zaman Tuhan Yesus semua orang Israel yang mati di zaman itu dibangkitkan? Begitu? Dibangkitkan semua? Enggak. Betul? Jadi mesti ada syaratnya toh. Supaya Tuhan tergerak itu mesti ngerti syaratnya apa. Ya toh. Supaya ibu-ibu ini tetap semangat ngurusi rumah tangga, ngurusi suami, ngurusi anak-anak juga mesti tahu rumusnya. Amin. Enggak hanya bilang, "Mah takut firman." Belum tentu. Amin. Loh ya apa enggak? Biar ditakut-takuti firman belum tentu takut. Amin. Bisa jadi biarin. Misalnya, ya wis tak masaki dia suka nasi goreng, tak masaki tak pedes-pedes sih. Biar besok enggak nyuruh lagi, misalnya gitu. Ya enggak? Bisa, saudara. Supaya dia seneng, supaya dia melakukan dengan sukacita, mau melakukannya, mesti kita ngerti toh apa yang harus kita lakukan. Ya enggak ibu-ibu? Coba ayo ibu-ibu. Nek masakannya suaminya bilang, "Yang masakanmu luwe enak bel." Seneng enggak? Seneng enggak? Seneng enggak? Iya dah, nek pas masak misalnya biasanya suami ngorok ya toh, tiba-tiba lagi masak dia langsung bangun. Masuk ke dapur yang enak. Baunya bikin aku lapar. Seneng enggak? Seneng enggak? Iya enggak? Jangan sudah ditaruh di situ, terus ayang makan. Dia coba buka, taruh lagi. Males toh rasanya masak. Iya enggak? Males dah. Besok rasanya masak itu jadi beban kan? Jadi saudara dan saya ini semua punya perasaan. Iya tidak? Loh, Tuhan juga punya perasaan loh, saudara. Jangan pikir karena Tuhan Yesus pernah jadi manusia loh. Dia manusia utuh, punya perasaan. Buktinya bisa nangis, bisa sedih. Ya apa tidak? Kalau tidak punya perasaan, dingin sekali. Murid-murid, kau tinggalkan aku, no problem, biasa sendirian. Dah, gitu toh. Betul enggak, saudara? Iya toh, dia juga punya perasaan. Jadi belajarlah kita mengerti perasaan Tuhan. Jangan perasaan kita tok mau dimengerti oleh Tuhan. Saudara, ya, kalau perasaan kita tok mau dimengerti, mau menang sendiri. Ya toh sini lego, sana sesak. Amin. Iya kan? Ayo rumah tangga kan gitu, ayo. Kenapa salah satu rasa sesak? Pasti salah satu mau menang sendiri. Ya toh? Makanya kalau ini ibu-ibu punya suami, ndak mau mikir, ya, pokoknya sakarepe dhewe namain ae Mas Tommy. Masanya apa? Mas tolong mikir. Jadi Mas Tommy. Ya toh? Kenapa? Enggak pernah mikir itu. Ya anak-anak ya serano sendiri, aku yang didik. Nih aku bilang, "Pak, anakmu kayak gini." Kamu istri yang ngurusi. Lah itu Mas Tommy. Amin. Ya toh? Betul. Supaya tolong mikir, ya toh? Halo? Agak diam. Wah, kalau gini saya pulang panggil suami saya gitu ya. Ya baik, saudara, supaya dia
berubah. Kadang-kadang kan beban ibu rumah tangga itu tidak mudah, ya enggak? Ngurusi segala biaya, dipikirin ini, itu semua ibu biasanya mikiri, istri biasanya. Terus ngurus anak-anak, kadang kan suami sudah kerja, terus kasih gajinya, kadang-kadang merasa selesai, itulah segalanya. Sering begitu loh, saudara. Iya, tapi puji Tuhan rata banyakan lebih banyak janda dari duda. Betul? Kenapa? Karena wanita ternyata diciptakan lebih kuat dari laki-laki. Iya apa tidak? Coba ibu-ibu, suami mati, enggak seperti layang-layang putus. Coba laki ditinggal istri mati, seperti layang-layang putus. Ya, ya. Iya dah. Tapi waktu ada istrinya seperti enggak butuh toh. Tapi begitu mati baru kelimpungan. Baru tahu. Ya, makanya yang bapak-bapak yang masih ini ya, tolong diperhatikan sekarang. Nek yang masih istrinya masih hidup, masih sehat, baik-baik perlakukan istrimu. Ya, istri-istri itu akan tetap bisa bertahan hidup tanpa engkau. Tapi engkau belum tentu bertahan hidup tanpa istrimu loh ya. Saya mau beritahu. Saya banyak ketemu laki-laki yang seperti itu. Ditinggal istrinya langsung gitu. Kenapa? Nek dulu ndak dianggap penting. Gitu. Saudara, baik. Jadi ingetin juga, makanya ibu-ibu di sini yang suaminya mungkin ndak hadir bilang, "Pak, kamu ndak anggap aku penting ya? Nanti rasa no ya, nih aku dibawa pulang Tuhan ya, ternyata aku sangat penting." Baru rasa, andai ada istriku. Ya toh, andai, amin. Iya, jadi ini yang perlu dibaca. Baik, sekarang buka kebenaran firman Tuhan. Mazmur pasal ke golek ya, 50 ayat ke 16, Saudara. Mazmur 50 ayat ke 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Sudah? Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Jadi saudara perhatikan. Kalau kita ini di mata Tuhan tidak berkenan. Kalau kita ini di mata Tuhan, lihat ya ayat ke-17. Ya, tidak suka ditegur. Tidak suka diajar. Tidak bisa menghargakan firman Tuhan. Pak, saya hargakan. Janji Tuhan saya stabilo. Saya kasih tanda. Saya perkatakan disuruh pendeta saya siang malam. Proklamirkan janji itu. Perkatakan janji itu. Klaim janji itu. Maaf, tidak terjadi. Tidak akan terjadi. Bulan lalu saya kehilangan rugi 1 buah mobil. Ya, karena waktu itu saudara, ceritanya ada orang meninggal. Ceritanya gitu. Terus disebarkan di mana-mana bahwa dia itu tidak meninggal tetapi cuma koma dan akan bangkit. Jadi saya ini mangkel. Saya muntap. Kenapa? Loh, orang jelas mati kok dibilang koma. Kenapa? Yang bilang mati rumah sakit, dokter yang berhak mengatakan orang ini mati atau tidak secara ilmu medis. Pendeta tidak berhak mengatakan orang ini mati atau tidak secara ilmu medis. Saudara tahu? Tahu? Tidak bisa gereja mengeluarkan surat keterangan orang meninggal, itu tidak bisa. Dokter baru bisa. Dari itu saja sudah salah. Pokoknya nanti bangkit toh. Saya bos muntap, saudara. Saya langsung, pokok setiap orang yang ngubungi saya bilang bangkit, saya bilang, taruhan 1 mobil. Taruhan 1 mobil, ayo. Pokok siapa yang ngirimi saya SMS bilang bangkit, taruhan 1 mobil, saya bilang. Kalau bangkit saya bayar tunai. Tapi tidak bangkit bayar saya ya. Wis muntap saya, saudara. Kenapa? Karena pendeta ini ngerti batasnya dia sebagai pendeta. Tidak ada, saudara, di dunia ini hukum di negara manapun pendeta bisa bikin surat keterangan menyatakan orang ini meninggal secara medis, itu tidak ada. Ya, lah dokter bilang medis mati. Kok pendeta bilang tidak mati loh? Hebat banget. Terus dasar hukumnya apa? Pendeta ini tidak dididik ilmu medis. Iya kan? Kok sombong? Kok pinter? Saya ngomong pokok siapa yang bilang taruhan? Saya ngomong pokok taruhan wis, aku wis pegel taruhan aja. Yang imani taruhan. Enggak usah cuma ngimani. Nek sampean ngimani pasti terjadi kan, sampean dapat uang. Ya kan, SMS saya jadi bukti untuk tagih saya. Enggak ada yang berani, saudara.
Ternyata ngomong tok juga. Ya, dan memang enggak bangkit-bangkit itu sampai dikuburkan. Itu kan ngomong kosong semua. Kenapa, saudara? Kita mau lihat di sini. Ya. Tuhan mengatakan, lihat, apa urusanmu menyelidiki ketetapanku? Ya, saya akan baca terjemahan lain lebih bagus. Ya, kalau terjemahan lainnya itu begini. Ya, dikatakan ayat 16 itu, ya, what are you up to quoting my laws? Artinya begini. Kamu tuh lagi ngapain sih? Kamu itu lagi mau apa? What you up to? Kamu itu mau apa? Ya, dikatakan quoting my laws. Quoting itu artinya gini loh, saudara. Mengquote itu artinya, nek saudara baca tertarik, saudara kasih tanda. Itu termasuk mengquote. Ya, kedua, saudara misalnya memperkatakan itu juga mengquote. Itu quote itu dalam bahasa Inggris artinya luas. Ya, memberi tanda-tanda coret-coret. Tuhan tidak akan membiarkan orang benar. Tuhan tidak berlama-lama menolong. Itu di tanda-tanda itu biasa toh. Ya, apa enggak? Tapi Pak, Alkitab saya bersih. Kenapa? Soalnya saya pakai BlackBerry. Ya memang enggak jadi tanda. Rusak kan? Yang dikasih garis. Rusak. Ya, artinya yang apa? Saudara, satu, kasih tanda-tanda. Dua, sering-kali nyebut-nyebut. Itu mengkuat. Ketiga, sering menyalin-nyalin, dipasang-pasang. Itu mengkuat. Terus apa lagi? Mengklaim-mengklaim. Itu kata mengkuat firman Tuhan. Ya, kamu tuh mau apa? Kata Tuhan melakukan seperti itu. Terus talking, ya, like we are good friends. Artinya, kamu itu ngapain seakan-akan kita ini teman karib? Jadi lihat di sini, banyak orang Kristen, lagi kepepet butuh, ayat-ayat tiba-tiba keluar di otaknya dan di mulutnya. Tuhan tidak akan membiarkan orang benarnya kekurangan. Tuhan akan segera bangkit bertindak. Tidak akan selamanya orang benar dibiarkannya goyah. Ayat-ayatnya keluar semua. Saudara, lihat di sini. Itu yang namanya mengkuat firman. Terus apa lagi? Punya anak. Aku percaya keturunan orang benar diberkati. Semua hafal. Itu namanya mengkuat firman. Terus jawabannya. Engkau bicara, caramu bicara, perkataanmu seakan-akan kita ini teman karib. Kenapa? Mungkin ngomongin ayat terus sih, karib tuh. Ya, lihat di sini. You never answer the door when I call. Kamu tidak pernah jawab waktu aku panggil. Sering disuruh doa pagi, malas. Pasti semua orang pernah merasa dibangunkan pagi suruh doa. Ayo ngaku. Semua lakukan? Semua lakukan? Sesekali, Pak. Ya kan? Sebulan sekali insya Allah. Amin. Terus yang kedua, semua orang disuruh rasa pasti disuruh baca firman. Ya kan? Pasti semua pernah rasa disuruh belajar. Tapi berapa banyak terus belajar? Lihat. Terus. You treat my words like garbage. Engkau memperlakukan firmanku seperti sampah. Lihat. Loh, tadi memperkatakan firman. Sekarang memperkatakan, mengklaim, menggaris bawahi firman, memberi tanda. Berarti menghargakan kan? Tapi kok di bawahnya ada dikatakan, engkau memperlakukan firmanku seperti sampah. Alias, milih-milih ayat. Milih-milih khotbah. Milih-milih pendeta. Milih-milih ibadah. Ibadah pengurapan sogeh, muncul. Ibadah pengajaran, moh. Ibadah teguran, apalagi. Lihat, saudara. Ya. You treat my words like garbage. Engkau memperlakukan firmanku itu seperti sampah. Lihat, berapa banyak orang Kristen ini senang firman yang menyuruh kita yang berubah. Menyuruh kita yang mengerjakan sesuatu dengan Tuhan yang akan merubah nasib kita. Tuhan yang akan mengerjakan masalah kita. Berapa banyak. Lebih banyak Tuhan bekerja buat saya, Tuhan melakukan buat saya, daripada saya melakukan buat Tuhan. Ya, beberapa tahun lalu seorang yang melayani Tuhan telepon saya, Pastor, saya ternyata didiagnosis stadium 4 kankernya. Saya tidak jawab, saudara. Saya tidak bilang, imani pasti sembuh. Minta Tuhan tolong. Tidak ada perkataan apapun. Saya diam.
Kenapa saya diam? 2 tahun sebelum dia menelpon saya memberitahu dia kanker. Ketika saya ketemu dia, saya dapat pernyataan, kasih tahu dia tempat pelayanannya bukan di sini. Dia harus pergi tempat orang-orang miskin. Tuhan sudah menyediakan sebuah tempat pelayanan orang-orang bambung. Dia tidak mau. Karena di tempat dia pelayanan itu, maaf kata, ya, orang-orang yang datang dengan tas yang harganya beratus-ratus juta. Mobil-mobil build up. Mobil-mobil bukan mobil Jepang. Ya, itu mobil Eropa. Jadi, apa enggak salah ini hamba Tuhan ngomong saya masih pelayanan ke sana? Pelayanan saya di sini menghasilkan banyak sekali. Apa? Gengsi lu. Wah, sugi-sugi kabeh. Gengsinya lain toh. Betul apa ya? Loh, iya apa enggak? Saudara pergi gereja yang isinya orang bambung tok sama orang sugih banyak, gengsi mana naiknya? Ayo. Oh, di gereja saya coba lihat hari Minggu. Gitu. Ya apa enggak? Ayo jujur. Jujur, makanya jujur. Saya suka toh pergi yang besar-besar ya, yang kecil-kecil moh, amin. Ayo ngaku. Ngaku. Kalau saya enggak peduli saudara mau gerejanya kecil, mau gerejanya besar, tidak masalah. Halo? Nah, agak diam. Kena saya. Ya syukurlah kalau kena. Gitu. Berarti tidak mati rasa, amin. Iya, saudara. Dia tidak mau pindah, saudara. 2 tahun itu dia tetap di tempat yang sama. Dan ketika didiagnose stadium 4, selesai sudah. Sekitar 1,5 bulan setelah dia nelpon, dia mati. Kenapa saya tidak bilang imani doa? Karena kan sudah diberitahu Tuhan, tempatmu melayani di situ. Nek dia nurut, hamba yang berguna nggak mungkin dipecat. Betul apa ya? Lah saudara aja katakan jadi karyawan lah, jadi bos lah, ya berguna sekali, disayang. Amin. Nek mau pindah di eman-eman bos, ya apa enggak? Tapi nek bikin sakit hati bos, enggak ada di eman-eman, hari itu juga bisa dipecat, betul? Loh ya apa enggak? Saja mati. Jadi jangan merasa kalau kita sudah melayani Tuhan, saya melayani loh. Belum tentu tempatnya seperti yang Tuhan mau. Belum tentu tujuannya seperti yang Tuhan mau. Belum tentu motivasinya seperti yang Tuhan mau. Dia melayani. Sama toh. Melayani di orang kaya, orang bambung, pelayanannya pelayanan dong. Merasa persis salah. Dan yang kasihan, 2 anaknya belum sama sekali tamat sekolah. Masih butuh biaya banyak. Dan mati. Ini kisah nyata. Jadi, lihat di sini. Ya. Jangan merasa Tuhan itu dekat, sementara Tuhan tidak merasa kita dekat sama dia loh. Halo? Loh, saudara walaupun suami istri, ada rasanya saudara, rasanya jauh dari suami, betul? Walaupun dia duduk di sebelah, amin. Ya apa enggak, jujur ibu-ibu? Saudara cerita dia bawa lain-lain. Mak, denger aku dah. Ya tak? Loh, iya apa iya? Ayo ibu-ibu. Sudahlah Pak, jangan sebut Pak, rasanya susah berubah misalnya. Itu cuma membuka menggores luka baru di atas luka lama. Itu lagunya Ebit G.Ade. Saya terima aja wes. Nanti saya minta baptis ulang namanya Nerimowati. Nerimo. Oke, lihat kembali makanya ya. Jangan selalu menggarisbawahi ayat, memperkatakan ayat, terus menyalin ayat dan lain-lain. Terus ngomongnya seakan-akan teman karib sama Tuhan. Ya. Sementara hidup kita ini tidak pernah nyaut kalau dipanggil. Tidak pernah nurut kalau disuruh. Tidak pernah berubah kalau dinasehati. Itu tidak ada gunanya. Ya. Makanya beberapa hari lalu juga ada yang hubungi saya, Pak, itu teman kena sakit anu. Tapi dia dapat bahwa dia tidak akan Dia akan hidup, tidak akan mati. Oh silahkan imani dewi. Nanti kita lihat mati ndaknya, gitu aja. Kenapa? Karena firman jelas mengatakan, ya, sekalipun kita memperkatakan ayat, mengimani ayat, menggarisbawahi, memberi tanda, menyalin ayat itu, mengklaim atau istilahnya sekarang proklamirkan, perkatakan ayat itu.
Sementara kita ini tidak mau mendengar waktu dia ngomong, tidak mau berubah waktu dia tegur, tidak mau dewasa waktu dia ajar. Sorry, tidak terjadi. Ya, kenapa? Kami pendeta itu bukan dukun. Kami hamba Tuhan itu bukan dukun. Tidak ada punya kekuatan batin. Iya toh? Tidak ada. Kekuatannya firman Tuhan. Nek nurut firman terjadi, nek ndak nurut ndak terjadi, selesai. Saudara. Ya, saya pun berapa kali saudara ya. Itu saya berapa kali kadang saya ngomong sama kami punya koordinator di kota-kota lain. Ketika ada orang super kaya datang. Loh, tase tenteng itu hampir 1M. Hermes model yang paling mahal itu hampir 1M loh saudara. Lah tentengannya itu ya datang ke PD. Keren enggak? Keren enggak? Loh, tase tok 1M. Uangnya piro? Saya enggak peduli. Kenapa? Loh, enggak ada urusan itu. Dia mau bawa tas, jangankan bawa tas yang 1M harganya, bawa tas yang 1 triliun buat saya enggak ada urusannya. Betul, saya ini bukan tukang reparasi tas. Amin. Betul nek, wah ini tasnya rusak. Wah, ini ada apa namanya? Ada berkat. Ya, itu kan kerjaannya tukang reparasi tas. Kita hamba Tuhan keliru. Ya, dia lupa, banyak hamba Tuhan tuh lupa. Terus lihat orang bawa mobil mewah. Nah, dia ini bukan tukang servisan. Betul, lihat mobil mewah. Wah, kalau mobil mewah kan biaya servisnya mahal. Betul. Loh, mobil mahal-mahal itu ganti olinya tok jutaan, saudara. Servis enggak murah-murah. Betul. Nah, coba. Jadi mulai pikirnya, wah saya ini tukang servis, senang nih ada mobil mewah. Keliru. Kita ini hamba Tuhan. Dia mau naik motor, mau naik mobil mewah, enggak ada urusannya. Tapi Pak, kalau PD-nya kan keren. Nek orang-orang sugih, terus apanya yang keren? Saudara tahu orang kaya itu kalau enggak dirubah Tuhan hatinya, minta ampun. Jangankan sama kami hamba Tuhan, sama pasangannya Dewi aja sesak terus kok. Kenapa kita senang? Karena itu minimal memberikan kita gengsi. Keren, jemaat sugih. Itu pertama gengsi. Yang kedua, itu memberikan harapan uang yang lebih. Lagi stres, saya nggak peduli punya Pak. Jangankan pabriknya cuma 100 pabriknya nggak peduli. Kenapa? Saya bukan orang lagi mau cari kerjaan di pabrik, betul? Ngapain saya urus? Loh, kalau saya, wah ini bos pabrik, insya Allah saya bisa ngelamar. Saya nggak lagi mau ngelamar kerja. Ngapain saya pusing dia punya pabrik 100? Saya bilang persekutuan kita ini tidak ada konseling. Jelas saya katakan. Sudah tahunan tidak ada konseling. Karena itu persekutuan di level 3. Ya, ada persekutuan level 1, ada persekutuan level 2. Nek persekutuan level 1 ada konseling. Persekutuan level 2 campur. Persekutuan level 3 enggak ada konseling. Datang benar-benar mau dewasa. Datang bukan mau minta-minta suruh Tuhan nurut aja. Tapi saya stres, urusanmu stres. Kok stres lapor saya? Nek saudara kebakaran, telepon pemadam kebakaran. Amin. Loh kok stres ngelapor? Apa memang ada wali kota bagian dinas menangani stres? Tidak ada. Sembarang aja. Ya dah. Rumah sakit gila? Ya ada. Silakan. Baik. Jadi berhenti sok karib, sok dekat dengan apa? Memperkatakan firman, mengingat janji-janji, menyebutkan, mengproklamasikan, mengimani janji-janji itu. Kalau sikap hidup kita ini tidak mau dengar-dengaran firman. Kalau kita tidak mau merespon firman. Terus yang kedua, kalau kita milih-milih firman. Ada yang sampah, ada yang emas. Ada yang berharga, ada yang dianggap gak berharga. Kalau terobosan berharga. Amin. Kalau pengurapan berharga. Teguran, moh. Itu saudara. Jangan berharap. Ya, saya ngomong terus terang, saudara. Ya, saya tidak kesenangan, saudara. Ya, Pak Asen, kita mau resmikan pabrik, tidak kesenangan saya diundang. Padahal resmiin pabrik gampang kok, cuman kita berdoa supaya pabrik ini perjalanannya diberkati, ini. Kok baik tidak lama, duitnya wakil.
Nggak pernah saya mau datang. Kenapa? Waktu dia bikin pabrik, tanya Tuhan enggak? Nek tanya Tuhan, Tuhan bilang, iya boleh bangun pabrik. Dari awal dia tanya, saya mau hadir waktu dia resmikan pabrik. Nek dia bikin sendiri maunya dewe, terus suruh saya datang doakan berkat. Mau. Tuhan bilang, kamu pinter ya. Disogok sekian langsung atur-atur aku ya. Gitu Tuhan. Kamu tuh makan sogokan tok ya. Kamu tuh hambanya siapa? Uang. Aku terus terang uang. Nek pokoknya uang suruh saya apa, saya bahkan suruh engkau. Loh, gitu loh, saudara. Nggak enak? Ya nggak enak, saudara. Pak apa nggak butuh uang? Butuh. Siapa bilang orang hidup nggak butuh uang? Orang mati pun butuh uang, kain kafan, semua kan masih perlu loh, saudara. Betul. Sembarang peti mati ya perlu. Kuburan kadang nggak, bukan kuburan umum ya bayar. Gitu, biaya-biaya ambulan segala, orang mati pun masih butuh uang. Iya enggak? Tetapi etikanya kita, uang itu motivasi nomor 1 atau nomor 100. Gitu aja. Baik, kita lanjutkan. Terus, you treat my words, ya, apa dikatakan? Like garbage. Kalau sudah mulai teguran, pengajaran, maunya Tuhan, ya, kehendaknya Tuhan, kerinduannya Tuhan, tegurannya, nasihatnya, pengajarannya, sampah, nggak perlu. Tapi kalau janji-janjinya, oh ya, tak coreti, tak kasih tanda, tak perkatakan, tak imani. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan, engkau sok karib. You are talking like we are good friends. Artinya, ngomong seakan-akan kita ini teman karib. Tuhan bilang, kapan kamu teman karib sama aku? Bisa, saudara? Halo? Halo? Jadi sekarang kita mau lihat di situ kembali. Ya. Saya tidak jelaskan yang di bawah. Ketika kau melihat pencuri, maka kau berkawan dengan dia. Berarti apa? Kita tidak bisa membedakan antara salah dengan benar. Orang mencuri untuk apa? Mendapatkan sesuatu. Betul enggak? Dengan cara yang tidak dan orang yang melihatnya itu menyetujui cara yang tidak benar itu. Buktinya dia berkawan. Contohnya, saudara, tidak usahlah terima teguran Tuhan. Hadiri aja ibadah pengurapan soge. Setuju? Datang. Tidak usah teguran-teguran. Waktunya sudah singkat. Tuhan sekarang tidak negur-negur umat. Cuma berkati-berkati umat. Gitu loh. Setuju toh? Seneng toh? Itulah yang disebut ini. Ya. Di situ dikatakan apa? Kalau kita lihat pencuri, lihat orang berbuat salah, kita malah setujui. Kenapa kita setuju? Karena hati kita memang juga seperti itu. Lah, kalau saya suka basket, ya, ada pertandingan basket, saya hadir. Betul, saya suka basket. Nih, saya enggak suka basket, pertandingan apapun dikasih tiket gratis, duduk paling depan, saya. Orang saya enggak suka kok. Nah, berarti apa? Kita ini belum berubah. Kita ini lihat di situ, belum motivasi, belum benar hati, belum bersih. Melihat orang yang melihat pengajaran yang tidak benar ya setuju. Kenapa? Karena memang kita kotor. Halo? Kayaknya nek selalu khotbah soge seneng toh, karena memang pikirannya podo, pengen soge. Amin. Tidak ada prosesnya, tidak ada jalan-jalannya. Yang penting langsung lempar Tuhan sampai jadi suge. Ya dah, seneng dah. Ya dah, bawa pulang siram minyak. Ya dah, ini terima urapan, ditumpangi tangan. Gitu dah senengnya. Amin. Jadi lihat terus di situ dan bergaul dengan orang lihat. Dengan orang yang mendapat sesuatu dengan cara tidak benar, dia senang. Dengan orang yang melakukan kenajisan, dia senang. Terus dia ini apa? Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, lidahmu melekat tipu daya, dan segala macam itu. Lihat. Jadi sekarang, kalau saudara mau ketika engkau memperkatakan firman itu terjadi, ayo mulai perhatikan tadi yang pertama. Dengarkan Tuhan. Berhenti ingin didengarkan Tuhan. Berhenti tiap datang, Pak, doakan. Sekarang ayo belajar. Yang pertama, siapa yang buta huruf? Angkat tangan.
Siapa yang bisa baca? Angkat tangan. Lah, untuk mengerti firman Tuhan bisa baca sendiri di rumah. Betul. Betul, itu yang pertama. Ngerti enggak ngerti pokoknya baca dulu, belajar. Jangan sudah enggak ngerti enggak mau belajar, lo tambah bodoh tuh. Lo orang sudah enggak ngerti enggak mau belajar. Ayo. Betul apa ya? Justru karena enggak ngerti harus lebih banyak belajar. Lah ini enggak ngerti malah kan nunggu pendeta khotbah, enak dengernya sudah jelas. Loh. Terus, yang kedua, apapun yang Tuhan omongkan, itu didengarkan. Tidak hanya janji Tuhan. Bisa ditangkap maksudnya? Bukan hanya janji, bukan hanya berkat, bukan hanya pertolongan, bukan hanya kesembuhan. Lah nek saudara jadi orang tua aja. Apa saudara cuma ngomongin janji sama anak nanti malam minggu pergi jalan-jalan ya. Nek nanti kamu nilai bagus harusnya hadiah ya. Nggak ada tegurannya, nggak ada nasihatnya gitu. Begitu? Nggak ada sama sekali? Nggak ada misalnya, nah aku kepingin kamu lebih rajin belajar. Nggak ada? Halo? Kok diam? Cuma janji tok orang tua? Nggak ada. Tapi selama ini jadi Kristen suka dengar janji tok dah. Bahkan ada tambahan-tambahan perjanjian. Saudara dan saya ini sudah hidup ketika percaya Yesus masuk di dalam perjanjian dengan Tuhan. Tidak ada lagi pertambahan-tambahan perjanjian. Biar ngerti. Ya, pendeta Derek Prince katakan, ya, saya ada khotbah rekaman khotbahnya. Itu perjanjian-perjanjian tidak sah. Kenapa? Karena saudara lihat, ketika saudara sudah bisa kita katakanlah menikah, dengan tanda tangan surat itu ya toh di catatan sipil, ada perjanjian tambahan lagi bahwa saya bersedia bangun pagi ngepel, cucikan baju, ada tambahannya? Perlu? Nggak ada toh. Betul. Loh, iya apa ya? Zaman sekarang perlu dibikin lagi tambahan janji apa. Loh, itu masa ada gitu? Alkitab katakan, melalui korban Kristus di kitab Ibrani, kita sudah punya perjanjian yang lebih baik. Sudah ada. Ngapain ada janji apa lagi? Itu ngawur. Saudara. Saya punya rekaman khotbahnya, saya simpan di laptop saya. Pendeta Derek Prince bilang itu tidak sah. Karena perjanjian kita hanya dengan Kristus. Termasuk juga kalau saudara disuruh janji oleh gerejamu bahwa saya akan janji berkomitmen di gereja ini, saya dan keluarga saya berjanji akan membawa perpuluhan kemari dan lain-lain, itu tidak sah. Karena tidak dibutuhkan perjanjian tambahan lagi. Jadi jangan mau. Ya. Kenapa? Ya kalau saudara mau, saudara salah sendiri. Loh, sekarang saudara dikasih surat bahwa dengan ini saya menyatakan bahwa saya meminjam uang sekian. Saudara enggak minjam tapi saudara tanda tangan. Bisa dituntut enggak? Bisa. Belum buktinya saudara tanda tangan. Tapi saudara, saya enggak pernah terima uangnya. Tapi saudara tulis sana bahwa saya memang berhutang. Loh, tetap tuh bisa jadi bahan tuntutan. Betul apa ya? Contoh. Ya, ada satu anak Tuhan. Dia kasih pinjam sertifikatnya kepada temannya. Temannya gadekan di bank. Waktu temennya tidak bisa bayar, itu mau disita, mau dilelang, dia bilang, saya enggak. Loh, buktinya kamu kasih pinjam kok piye? Secara hukum ya kamu sudah setuju kasih pinjam, sudah, kamu tidak bisa bilang, saya enggak setuju lah, kamu kasih pinjam kok sertifikat. Aslinya kamu kasih dia bawa, terus apa? Ini kisah nyata, saudara. Tapi apa lagi? Secara hukum tetap tidak bisa. Bisa ditangkap maksudnya? Jadi jangan sembarang buat perjanjian, saudara. Ya, perjanjian kita hanya dengan Kristus, bukan dengan yang lain-lain. Saya berjanji membawa perpuluhan, membawa semua anak-anak saya, keturunan saya untuk beribadah di sinode ini. Ya saya tidak usah tanda tangan. Itu ngawur. Dia mau mengikat kita, ya, mau menguasai kita. Ingat, di zaman akhir itu ada 3 roh yang bekerja untuk menghancurkan orang Kristen. 1 namanya roh manipulasi. Memanipulasi artinya apa? Menggelapkan, membengkokkan, membuat keliru.
Itu yang pertama. Yang kedua, intimidasi, nakut-nakuti. Yang ketiga, dominasi, menguasai. Itu 3 roh yang bekerja. Pertama apa? Manipulasi, membelok-belokkan firman, diputer-puter. Saudara anggap itu benar. Karena kenapa? Tidak suka baca sendiri. Sehingga orang ngomong apapun percaya. Karena tidak suka belajar. Yang kedua, apa saudara? Maafkan saya. Iya? Iya, intimidasi. Kalau saudara tidak nurut. Kalau saudara tidak. Wah, itu loh. Kalau saudara tidak bawa sekarang. Kalau saudara tidak persembahkan hari ini. Itu mengintimidasi. Di seluruh Alkitab tidak pernah dibilang bawalah persembahanmu hari ini. Tidak ada. Betul? Tidak ada. Sekalipun Tuhan memberitahu Musa akan membangun bait Tuhan. Pernah dia bilang, hari ini bawa, jangan terlambat. Ada? Tidak pernah. Kapan mereka mau bawa tergantung kegerakan hati mereka. Betul? Itu zaman sekarang tidak takut-takuti. Ayo jangan tunda, cepat segera. Ini enggak awas. Wah itu. Tuhan akan mendatangkan penyakit, mendatangkan belalang. Wah pintar dia ini saudara. Itu. Terus yang ketiga, mendominasi, menguasai. Dia berkuasa, kita jadi bawahannya. Saya pernah cerita sama saudara kan, teman saya yang Katolik. Dia bilang apa? Kalau Romo Katolik itu mengabdi umat. Mengabdi hidupnya. Tidak punya kekayaan dan lain-lain. Betul? Tapi kalau yang lain itu umat mengabdi dia. Kamu kerja loh ya, pulang kerja tutup toko, pergi ibadah loh ya. Itu ngatur, menguasai. Halo, udah ibadah kasih uang lo ya. Halo. Ada, itu 3 roh yang sedang bekerja. Ya, nggak usah takut. Kenapa nek diintimidasi? Tuhan tuh nggak sekejam itu. Betul? Tuhan tuh nggak juru tagih. Amin. Amin. Loh, saudara dan saya ini berhutang sama Kristus atau berhutang sama hamba Tuhan? Apa hamba Tuhan itu disalib untuk saudara? Apa Kristus yang disalib? Kok dia yang nagih? Heran. Lain tempat ngutang, lain yang nagih. Amin. Loh ini kita ngomong kasar-kasar saudara. Saya tidak pernah berhutang sama pendeta saya. Pendeta saya buat apa? Buat sama hamba saya. Mati buat saya tidak pernah. Saya berhutang sama Kristus. Kristus mati buat saya. Kok dia nagih-nagih sembarang? Loh ya mana? Lain tempat kita ngutang, lain yang nagih kita. Kok enak? Dia siapa? Ada surat kuasanya enggak? Tanda tangan enggak? Betul? Ada enggak fotokopi KTP-nya Tuhan Yesus? Loh iya toh surat kuasa kan masih ada itunya. Betul? Di mau materai dan fotokopi juga lengkap toh? Iya apa enggak? Loh. Sembarang. Dia sendiri enggak bisa kasih lihat fotokopi KTP Tuhan Yesus kok minta-minta sembarang. Gitu saudara. Itu. Baik. Oke. Jadi sekarang lihat. Hati-hati. Kita main imani ayat. Pilih ayat. Kasih tanda ayat, perkatakan ayat, ya terus apa? Memproklamasikan ayat-ayat. Kalau hidup kita tidak mau nurut, tidak ada satupun manfaatnya, tidak ada satupun kuasanya. Makanya yang saya bilang sama saudara kan, waktu itu saya ada di Jawa Tengah sini juga pelayanan. Pagi saya bangun jam 8, ya, itu kan saya doa malam terus pagi saya bangun. Begitu saya bangun, wah SMS yang masuk, beritanya sama, ada orang mati. Kok semua rajin sekali nyampe ke saya orang mati, ya. Terus di sana disebut jam 12 siang ada doa untuk membangkitkan dia. Wah, keren banget ya. Nah, saking muntahnya saya, tiap orang yang kiri saya bilang, ayo taruhan. Nggak ada yang berani. Loh Pak Hasan pendeta kok taruhan? Saking muntah. Kenapa saudara? Kalau kita ini tidak dengar-dengaran firman, tidak usah memperkatakan firman. Lazarus bisa dibangkitkan. Memang bisa, nek Tuhan mau, nek Tuhan tidak mau, tidak bisa. Kok sembarang? Lah, bikin supaya Tuhan maunya ini loh yang penting. Karena kalau dia sudah mau, tidak ada yang tidak bisa. Betul? Sekalipun dia bisa semua, tapi kalau dia tidak mau, semuanya tetap tidak bisa. Saudara. Iya? Jam 12 sampai jam 3. Jam 3 tidak bangkit juga, dilanjut jam 7 malam. Terus sampai besoknya ada orang-orang, Pak,
Katanya sudah bangkit. Saking muntap saya, saudara, saya juga bilang, ayo taruhan, ayo taruhan. Termasuk salah satu teman baik saya, teman yang karib sama saya. Saking muntap saya bilang, kita taruhan aja. Mungkin dia tersinggung sampai hari ini, tersinggunglah wes sekali-kali. Ya, kenapa? Kita berhentilah percaya omong kosong. Berhenti percaya omongan kosong. Ya, saya memang sudah gitu, saking sudah tahan aku. Masa WhatsApp, SMS semua sama. Ya, katanya bangkit, Pak. Semua. Wes ayo taruhan nih, bangkit ayo. Itu 400 juta lumayan loh, saudara. Saya sampai bilang, pokoknya kalau sampai iya saya tunai bayarnya. Saya bilang, saya tunai bayar. Ya, tapi kalau tidak, bayar saya. Jelas, tidak ada yang berani. Ya, karena semuanya sudah salah. Kenapa salah? Lah, dokter yang berhak secara hukum menyatakan orang ini mati, sudah bilang mati. Ya dah. Lah pendeta yang enggak sekolah bilang hidup, cek pinter. Sekolah medis tidak. Secara ilmu hukum pun dia tidak berhak sama sekali. Ya dah. Apa? Dia tidak diberikan hak oleh hukum untuk menyatakan. Iya kan? Loh, saudara bisa ada keluarga yang meninggal, untuk merubah kartu keluarga, itu kan mesti bawa surat dari mana? Dari gereja? Surat pernyataan mati? Enggak dong. Surat pernyataan dari mana? Dokter. Sembarang hukum dibolak-balik. Ya, makanya sekarang kalau saudara dan saya tidak mau dengar teguran, saudara dan saya cuma pilih ayat janji, mau dengar ayat janji, mau hadir ibadah janji, mau hadir ibadah urap-urap, maaf tidak terjadi dalam hidupmu. Ketika saya kuliah dan kerja, saya pergi gereja yang tidak pernah ngomong berkat. Tidak ada 5 tahun saya berjemaat di gereja itu. Dari saya kuliah dan kerja. Pendeta itu tidak pernah satu kali pun khotbah ada kata berkat. Ajaib. Kalau zaman sekarang pendeta 10 kalimat, 9 kalimat berkat. Makanya kalau saudara berlibur ke Bali, pas pergi ke Bali, ya, hari Minggu pas ada misalnya di kota Denpasar, pergilah. Ya, itu gereja di Jalan Teku Umar nomor 13. Jalan Teku Umar tuh kalau saudara mau cari makanan sepanjang jalan itu isinya cuma makan. Nah, ada satu gereja di situ, Jalan Teku Umar 13. Ya, pendetanya orang Jawa asli. Khotbah tidak pernah ada kata berkat. Aneh toh? Aneh toh? Kalau zaman sekarang ngomong juga berkat. Berkat. Tiap kalimat aja kata berkat. Buktinya susah terlalu banyak. Orang kekurangan terlalu banyak. Betul? Ya. Saya sampai heran, saudara, pendeta ini kok bisa ya? Surat Yakobus sekian pasal itu, saudara, 5 tahun pendalaman Alkitab. Satu ayat dia bisa jelaskan sampai saya bengong. Heran, satu ayat bisa dijelaskan kayak gini. Bukan secara teologis yang membosankan, bukan. Secara populer yang, kok saya sampai gini ya saya menjelaskannya. Luar biasa hamba Tuhan itu, saudara. Dan ketika gereja kemudian memberikan dia fasilitas pastori. Ketika mau masuk ke pastori, itu ngundang notaris. Ngundang notaris apa? Dia bikin surat pernyataan sendiri. Bahwa saya hanya akan menempati selama saya menjadi gembala di tempat ini. Kalau saya dipindah tugaskan atau, maka saya akan menyerahkan kembali pastori. Dia yang bikin sendiri, tidak disuruh jemaat. Jemaatnya rela. Kenapa? Loh, dia dari nol mengembalakan di situ, dari tidak apa-apa. Cuma dari perintisan sampai jadi gereja besar. Udah jadi gereja besar, saudara. Ya, karena pastori di belakang itu harus dibongkar untuk menampung jemaat. Jadi dia dibangunkan di depan situ seberang. Dia undang notaris bikin surat pernyataan. Ada enggak pendeta kayak gitu zaman sekarang? Banyakan, ini milikku loh ya. Ini punyaku, memang sumbanganmu, tapi ini punyaku. Kau sumbang ke Tuhan, aku terima dari Tuhan katanya.
Kapan serah terimanya? Loh, serah terima kan harus ada berita acara, timbang terima. Betul. Loh, saya orang fakultas hukum. Ngaku-ngaku sendiri, palsu semua. Dia bikin, saudara. Dan itu dibacakan. Jadi habis ibadah hari Minggu, jemaat semua diundang ke sana, mendengarkan surat pernyataan, dan ditanda tangan semua. Ada enggak pendeta model gitu zaman sekarang? Banyak enggak? Saya kagum sama dia. Dia tidak punya karunia menyembuhkan. Dia tidak punya karunia bernubuat. Karunia tumpang tangan orang rebah. Tidak ada. Dia hanya seorang pengajar Alkitab. Mau loh, saudara. Gereja dari nol dia rintis sampai jadi besar. Dia mau bikin, dia sendiri yang bilang saya bikin undang notaris untuk bikin pernyataan. Bukan jemaat yang paksa, tidak. Bahwa saya hanya akan menempati selama saya bertugas jadi gembala. Nek enggak ya dikembalikan. Loh, Bapak. Itu kan motivasinya bener ikut Tuhan. Iya dah, khawatinya ku bersih. Enggak setuju dengan yang enggak halal itu. Loh. Lihat maling malah bergabung dengan maling. Loh, itu loh. Ayo. Enggak negur lo, enggak nyindir lo. Ya, makanya nek libur ke Bali ingat Jalan Teku Umar nomor 13. Gampang ingetin nomor 13 tuh, gitu. Jalan Teku Umar di Denpasar. Jadi kalau mau ke arah Kute ya lewat situ. Itu saudara, ya. Itu luar biasa. Saya jadi lebih dewasa di situ. Nggak ada ngomong berkat. Nggak ada saudara akan diberkati. Tahun berkat apa? Nggak ada. Yang ada cuman kita ini mesti gimana jadi umat Tuhan. Ini lo maunya Tuhan, kerinduannya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Ini lo hukumnya Tuhan. Itu aja khotbahnya. Nggak ada khotbah berkat. Nggak ada pengurapan berkat. Karena kenapa? Berkat itu akan mengikuti hidup benar. Karena orang hidup benar pasti diberkati. Tapi orang cari berkat, nggak hidup berkat. Berkat itu lari. Menjauh. Orang dikejar uang sama kejar uang enak mana? Dikejar uang, betul? Lihat dong. Nek ngejar uang belum tentu dapat. Tapi nek dikejar uang, saya banyak lihat orang yang dikejar uang, saudara, sampai geleng-geleng. Kerjakan ini jadi gede, kerjakan ini kalau ini orang dikejar uang, saudara. Atau orang kerjakan ini kokut, kerja ini kokut, kerja ini kokut. Oh, ini ngejar uang. Jadi sekarang kita lihat sekarang. Kita hanya berhak memperkatakan firman ketika kita dengar-dengaran sama firman. Firman itu akan menjadi berkuasa ketika kita perkatakan. Firman itu menjadi berkuasa ketika kita klaim, ketika kita proklamirkan. Hanya kalau kita ndak sok karib, ndak sok dekat, tapi benar-benar dekat. Ya, memang saya belum bisa, saudara, di Solo untuk buat doa semalaman. Karena karena kalau terus-terusan saya begadang terus saya tidak kuat, saudara. Ya, karena memang Tuhan menciptakan malam itu untuk istirahat dari zaman dulu. Iya toh, bukan malam kecuali kalong. Iya toh, nek kalongnya malam dia keluar, betul? Iya enggak? Loh iya toh. Saya bukan kalong. Jadi malam tidur. Supaya kenapa? Supaya belajar peka, bukan pekok. Ya, supaya nih orang ngomong gini, rasanya enggak sejahtera kok, itu enggak bener. Langsung ngerti, jangan amin, amin. Lihat orang maling, monggo lanjutkan, asal bagi, ya. Sembarang. Ini saja. Ya, makanya saya berkali-kali memperingatkan para di tempat kota-kota lain. Kita punya pengurus. Kita tidak mencari orang kaya, kita tidak mencari jumlah. Tetap kita akan tetap pada kebenaran. Siapapun yang datang, berapapun kekayaannya, kita tetap mengurusi kebenaran firman, bukan mengurusi kaya atau tidak. Kalau Tuhan tidak kirim duitnya, berarti kita tutup. Selesai. Gampang. Tidak perlu minta-minta. Di kota-kota lain pun begitu. Tidak pernah minta-minta, ayo saudara, kas kita sisa sekian. Tidak ada yang tahu kas itu berapa.
Kenapa tidak ada yang tahu? Karena tidak enak diumumkan. Karena diumumkan kurang sekian ditutupin semua lah. Kan tidak enak. Seakan-akan apa? Mau nunjuk yang nyumbang siapa terus itu di situ. Tak perlu. Ya toh, kalau sampai Tuhan, pernah enggak Tuhan itu kemudian jadi kekurangan? Maaf aku sudah enggak ada di surga, sudah enggak ada, masnya sudah tak turun semua. Itu pernah? Pernah. Ya, jadi cuman memang ya toh, orang-orang berwatak Nebukadnezar itu memang aneh-aneh. Betul? Betul apa ya? Pokok aku enggak mau cerita, ya kamu harus tahu. Loh, gitu tuh dia. Memang orang surga itu banyak aneh-aneh, saudara. Ya. Makanya kita tidak peduli, kaya miskin sama. Aturannya ada. Mau konseling daftar sih. Tidak ada mendadak muncul, terus minta konseling, tidak diurusi. Saya nggak peduli. Ya, seperti yang itu, yang datang terus langsung duduk sebelah saya. Saya sudah ngerti orangnya kok tiba-tiba duduk sebelah saya mau apa? Tuhan, selama nyembah 1 jam saya tidak senyembah. Tuhan, tidak enak ini, rohnya orang ini kok tidak enak. Benar gitu Pak. Ini ibadah tidak ada konseling, karena ini ibadah level 3. Ada yang tidak pernah mau datang lagi kemudian. Kenapa? Karena cuma datang waktu mau konseling. Setahun itu cuma 4 kali, 3 kali dia datang. Itu sudah paling banyak. Dan kalau datang itu pun cuma karena mau konseling, mau tanya Tuhan, saya mau bisnis ini piye pesan Tuhan, saya mau kembangan ini piye. Itu toh, kalau tidak tanya, tidak mau datang. Terakhir Desember kemarin, ya kita ibadah tutup tahun, dia datang, duduk sebelah saya ngerti, kok tumben datang lagi. Begitu selesai ibadah, saya langsung ngomong, tidak ada konseling. Terus saya berdiri. Saudara akan menjadi tidak ternilai harganya bila tidak bisa dibeli oleh uang. Tapi kalau saudara bisa dibeli oleh uang, senilai itulah harganya. Itu loh. Makanya kita tidak urus, saudara mau datang, mau tidak urusan. Bahkan banyak koordinator juga saya bilang, kalau 2 kali tidak datang, tolong dihapus dari broadcast. Kan kadang di broadcast lagi ke yang mau nulis kasih nomor HP-nya, kadang di broadcast untuk ngingat ibadah kita. Saya sering di kota-kota lain saya bilang, kok dia tidak datang 2 kali, jangan broadcast lagi. Kita tidak nyari-nyari jemaat. Mau datang monggo, nggak mau datang nggak masalah. Ya kita tidak ngumpuli duit toh. Kita ngumpuli orang. Iya toh. Jadi itu tetap harus dijaga. Ada pengorbanan ya ada. Jangan merasa sudah tidak ada kok pengorbanan dengan sikap seperti itu, ya ada. Ya tapi ingat yang tadi. Perkataanmu seperti engkau karib sama Tuhan, kata Tuhan. Padahal tidak karib sama sekali. Tenang, Tuhan akan beri. Tuhan bilang, kapan aku ngomong gitu kamu ngarang tok? Kapan tahun ini tahun begini? Kapan ngarang? Kapan tahun ini kau terobosan? Bohong. Berapa banyak yang terjadi tahun-tahun yang diperkatakan? Ya, seperti di salah satu tempat yang kita pakai juga, itu tempat dipakai untuk ibadah lain, ditulusi. Tahun penyelesaian segala pergumulan. Omong kosong. Selama dunia ini ada, masalah tidak pernah selesai. Kok bisa dibilang proklamirkan tahun penyelesaian semua masalah? Hebat banget. Nek memang otaknya maling, lihat maling malah seneng. Nek otaknya memang tidak beres, lihat orang tidak beres malah cocok. Orang gila kumpul sama orang gila pas. Orang gila sama orang waras tidak pas. Ya, saya keras, saudara, terserah saudara. Jadi, ayolah kita dewasa. Supaya ketika kita bilang, aku percaya, Tuhan bilang, iya. Jadi, kenapa? Karena kamu mendengarkan aku. Hidupmu dengar-dengaran sama aku. Kau tidak pilih-pilih firman. Nah itu loh. Kan tadi 2 syaratnya. Betul? Dengarkan Tuhan dan tidak pilih-pilih firman. Kalau firman ngajar, tegur, wah sampah. Tapi kalau firman pengurapan terobosan, amin. Tidak akan terjadi. Kita berdoa. Bapa, sudah selesai. Tuhan Yesus sudah selesai.
Mungkin ada yang Tuhan ingin sampaikan. Hamba akan sampaikan. Kalau engkau rasa sudah lewat pengajaran firman, tinggal kami yang terus berubah. Bukan menginginkan perubahan, tapi kami yang berubah. Tuhan yang menolong kami untuk berubah. Kami tahu kami tidak bisa berubah. Kami tidak sanggup berubah. Tidak bisa terus-terusan berubah. Tolong kami. Terima kasih. Terima kasih. Bapak, mungkin ada lawatan pribadimu. Mungkin ada lawatan pribadimu, silahkan. Mungkin ada lawatan pribadimu, silahkan. Amin. Ibadah sampai di sini. Ya, ibadah selesai. Tidak didoakan berkat. Karena doakan berkat itu memang ada di perjanjian lama. Tapi tidak ada di perjanjian baru. Tidak ada Tuhan habis apa? Habis orang kumpul semua, terus dia doakan berkat baru pulang. Tidak ada. Betul? Betul? Itu perjanjian lama. Jadi pulang sudah. Selesai.